Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Misteri 23. Terima kasih sudah mendukung kami sampai saat ini. Semoga kita selalu sehat, dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahaya. Jangan lupa selalu dukung kita dengan subscribe, like, komen, dan share, serta bunyikan notifikasi loncengnya agar sahabat semua mengetahui video kita yang baru. Hampir tewas karena curi tali pocong. Mencuri barang mewah memang dapat membuat kaya mendadak. Namun ada yang lebih membuat kaya sekedar mencuri barang-barang mewah, yaitu mencuri tali pocong. Katanya tali pocong dapat membuat seseorang terus kedatangan rezeki yang tiada berhenti. Apalagi kalau tali pocong yang dicuri adalah tali pocong perawan. Itu lebih manjur. Setidaknya itu yang dikatakan oleh Mbah Marjo, dukun yang didatangi oleh Kuncoro tempo hari. Kuncoro yang serakah berniat mencuri tali pocong usai mendatangi Mbah Marjo. Akan aku beli omongan orang-orang itu kalau aku sudah kaya, biar aku beri mereka pelajaran. Kuncoro jatuh miskin usai ketahuan menggelapkan uang togel milik para tetangganya. Rumahnya dia jual untuk mengganti hutangnya itu. Bahkan dia sampai cerai dengan sang istri karena terus melakukan kekerasan. Seringkali Kuncoro melepas stresnya kepada sang istri karena bangkrut. Namun tetap saja itu bukan tindakan yang benar. Alhasil dia tinggal di sebuah gubuk di belakang bekas rumahnya. Selama rumah itu belum ditinggali oleh pembelinya, Kuncoro diperbolehkan tinggal di gubuk itu. Namun hari-hari Kuncoro selalu penuh dengan cacian para tetangga. Dia bahkan pernah mencekik seorang ibu-ibu karena tidak tahan terus dihina. Karena kelakuannya itu, Kuncoro sampai harus mendekam di dalam sel selama 1 minggu. Kini dia merasa percaya diri karena mendapatkan nasihat dari Mbah Marjo untuk mencuri tali pocong dan menjadikannya jimat untuk mendatangkan rezeki. Entah apa yang ada di dalam pikiran Kuncoro sampai rela melakukan hal-hal yang tidak wajar demi kekayaan. Harta terakhirnya yaitu 1 unit sepeda motor miliknya dia serahkan kepada Mbah Marjo sebagai mahar. Tidak apa modal motor, nanti juga akan kembali dalam jumlah yang berlipat-lipat. Begitulah yang dipikirkan oleh Kuncoro. Dia begitu yakin dengan keberhasilannya untuk mencuri tali pocong perawan. Meskipun tampak mustahil, Kuncoro akan tetap nekat melakukan niat jahatnya itu. Sebuah cangkul telah dia tenteng dengan mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan make up hitam yang menutupi seluruh wajahnya. Kuncoro mengendap-endap datang ke sebuah tempat pemakaman umum. Kuburan itu lebat dengan pepohonan beringin dan rumpun bambu. Itu membuat pemandangan di kuburan itu tampak gelap meskipun pada siang hari. Apalagi jika malam hari,
Pemakaman itu memang cocok untuk dijadikan sasaran Kuncoro. Suasana gelap gulita dan tentu saja sepi. Dia merasa akan dengan tenang mencangkul kuburan yang akan jadi target curiannya. Singkat cerita, satu kuburan target telah dia datangi. Kuncoro sudah berdiri di atas kuburan tersebut dan menaruh cangkul. Untuk sejenak dia merapalkan mantra agar katanya tidak bisa dilihat oleh orang. Dengan diawali sebuah tarikan nafas, kemudian Kuncoro menggali kuburan itu. Jantungnya berdegup kencang meskipun dia sudah berusaha merasa tenang. Selama kurang lebih dari 1 jam dia menggali papan-papan penutup mayat dan mayat pun mulai terlihat. Sejam kemudian Kuncoro mulai bisa menyentuh mayat buruannya itu. Mayat seorang perawan yang baru saja dikuburkan 3 hari silam. Dengan santainya Kuncoro membuka tali pocong yang dikenakan mayat. Dia bahkan menyanyikan lagu kesukaannya saat melakukan itu. Mungkin itu membuatnya lebih santai. Saat tali pocong itu mulai lepas, Kuncoro duduk sejenak di hadapan mayat yang bersemayam di sana. Kuncoro memasukkan tali pocong itu ke dalam tasnya dan bersiap naik kembali ke atas. Namun betapa kagetnya ketika Kuncoro melihat sang mayat tiba-tiba bangun dan memelototinya. Kuncoro teriak begitu kencang, saking takutnya dia buru-buru beranjak ke atas demi menyelamatkan diri. Namun kakinya tiba-tiba kram dan tidak bisa digerakkan. Teriakan Kuncoro semakin kencang meminta pertolongan. Tidak lama kemudian, 2 orang penjaga makam mendatangi kuburan itu dan menyorotkan lampu senter ke arah Kuncoro. "Sedang apa kau? Pesugihan ya? Sialan!" Seketika 2 orang bertubuh gempal itu menarik Kuncoro dari bawah kuburan dan membawanya ke tengah kampung. 2 orang penjaga makam itu bahkan meneriakinya maling. "Maling tali pocong nih, sikat habisat, hajar saja." Warga kemudian berdatangan di tengah malam sepi itu. Pukulan demi pukulan mendarat ke tubuh Kuncoro. Dia habis dipukuli oleh warga yang marah atas kelakuannya. Untung saja polisi segera datang. Kalau tidak, bisa-bisa Kuncoro tewas di amuk massa karena mencuri tali pocong perawan. Akhirnya Kuncoro pun mendekam di dalam penjara seumur hidup atas perbuatannya. 2 minggu di dalam penjara, sang istri pun tidak pernah menjenguk Kuncoro dalam penjara. Karena sang istri sudah kesal dan sakit hati atas kekerasan yang dia lakukan terhadapnya. Dia pun meminta cerai kepada Kuncoro. Kuncoro menyesali semuanya, namun sudah terlambat. Kini dia harus menerima hukuman atas perbuatan yang telah dia lakukan. Demikianlah cerita kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.